Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan irodahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat bertemu melalui media TV Persis ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan serta limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Persis TV yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan kita rasakan bersama bahwa musibah COVID-19 ini tidak hanya dirasakan oleh kita di Indonesia, tapi juga di beberapa negara yang sama-sama disibukkan oleh makhluk Allah yang sangat kecil yang bernama virus corona. Menurut informasi bahwa besaran virus corona itu adalah 1 mili dibagi puluhan ribu, sehingga betapa kecilnya makhluk Allah ini, tetapi subhanallah dapat menggoncangkan seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali negara adik kuasa sama-sama disibukkan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tentunya bagi orang yang beriman, dalam hal ini harus bertambah yakin bahwa ketika Allah membuktikan kebesaran dan kekuasaannya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, manakala Allah berkehendak musibah itu terjadi, maka terjadilah. Lantas bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dalam menghadapi musibah khususnya COVID-19 ini yang alhamdulillah Ketua Umum kita Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria sudah membuat buku pedoman atau tuntunan bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi musibah COVID-19 ini. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan sebuah hadis yang isinya adalah 5 pesan Rasul. Hadis ini disampaikan dari Abu Hurairah, hadis Sunan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May ya'khudhu anni haula'il kalimati fayamalu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna." Faqala Abu Hurairah, fakultu ana ya Rasulullah, fa'akhoda biyadi fa'adda khomsan, wa qala ittaqi maharima takun a'badan nas, warda bima qasamallahu laka takun agnanas, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa ahibalin nas matuhibbu li nafsika takun musliman, wala tukthiri dohika fa inna kasrata dohiki tumitu qalba. Dalam hadis ini dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat itu dariku lalu mengamalkannya atau mengajarkan pada orang yang mengamalkannya, maka Abu Hurairah menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meraih tanganku lalu menyebutkan 5 hal. 1. Jagalah dirimu dari keharaman-keharaman, niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. 2. Terimalah pemberian Allah dengan rela, niscaya kamu menjadi orang yang terkaya. Yang 3, berbuat baiklah terhadap tetanggamu, niscaya kamu menjadi orang mukmin. Yang 4, cintailah untuk sesama seperti kamu mencintai untuk dirimu sendiri, niscaya kamu menjadi orang muslim. Yang 5, jangan sering tertawa, karena sering tertawa itu mematikan hati.
Dari hadis ini menunjukkan ada 5 hal yang perlu kita perhatikan, sebagaimana dalam sarah hadisnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan ittaqi maharim adalah berhati-hati agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah kepadamu. Takun abadanas adalah niscaya kamu menjadi orang yang paling ahli ibadah. Maksudnya di sini adalah dibandingkan atau di antara hamba-hambanya yang lain. Karena orang tersebut telah mampu menjadikan perilaku menjauhi yang haram sebagai suatu keharusan atau kewajiban bagi dirinya sendiri. Dalam hal menjaga keharaman ini, tentu perlu kita pahami apa yang diharamkan oleh Allah itu sendiri, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang paling ahli ibadah. Di dalam syariat Islam tidak terlepas dari aspek akidah, ibadah, muamalah, dan juga akhlak. Nah, dalam hal 4 aspek ini tentu harus kita perhatikan apa saja yang Allah haramkan itu. Tentu kita sudah pahami bersama, seperti misalnya dalam kaitannya dengan aspek akidah. Apa yang diharamkan oleh Allah yaitu tentunya syirik, baik itu syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Kemudian yang kaitannya dengan ibadah yaitu man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Artinya dalam hal ibadah harus hati-hati. Jangankan yang haram, tentunya hal-hal yang sekiranya meragukan atau belum jelas dalilnya tidak bisa kita lakukan. Tetapi yang jelas bahwa dalam hal ibadah kita harus menjauhkan diri dari hal-hal yang bid'ah yang tidak ada keterangannya. Yang kemudian kaitannya dengan aspek muamalah. Dalam aspek muamalah ini tentunya kita harus berhati-hati bukan hanya kepada yang haram tetapi yang syubhat itu juga sedemikian. Karena syubhat itu juga akan menjatuhkan kepada hal yang haram. Seperti misalnya di dalam hal berniaga atau dalam pekerjaan, dalam mendapatkan pekerjaan, kemudian juga pinjam meminjam dan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah aspek akhlak. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan kaitannya dengan akhlak. Misalnya adalah kaitannya dengan penyakit hati. Nah, dengan penyakit hati, bagaimana sikap kita terhadap orang tua. Misalnya kita tahu bahwa sangat dilarang seorang anak jangankan menghardik, mengucapkan saja itu sudah tidak boleh. Nah, bagaimana kita menjaga diri dari akhlak yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian misalnya akhlak kita ibu-ibu sebagai seorang istri, tentunya bagaimana kita berakhlak atau bersikap terhadap suami kita, ya. Tentunya kita sudah tahu bagaimana kita supaya mendapatkan ridho suami, karena tentu dalam hal seorang istri ridho suami adalah salah satu pintu surga kita. Kemudian yang kedua dari pesan Rasul itu adalah warda bima qasamallahu laka, yaitu menerima pemberian Allah itu dengan rela. Yang dimaksud di sini adalah pemberian Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang dimaksud dalam sarahnya takun agnanas, pasti kamu menjadi orang yang terkaya karena sesungguhnya orang tersebut dengan rela hati terhadap apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua dari pesan Rasul itu adalah wardo bima qasamallahu laka. Artinya ridho atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ataukah atas pemberian yang sudah diberikan kepada kita. Itu di dalam sarahnya. Kemudian takun agnanas, pasti kamu menjadi orang yang terkaya. Yang dimaksud terkaya di sini adalah bukan kaya harta, tapi lebih kepada kaya hati. Mengapa demikian? Karena meridhoi atau rela tentang apa yang sudah Allah berikan, tentunya akan tetap merasa dikayakan hatinya. Dalam konsep ridho ini tentu dalam kita pahami ada dua konteks, yaitu
konteks ridho Allah kepada hambanya, yang kedua konteks ridho hamba kepada Allah. Nah, dalam hal ini yang sudah kita pahami bersama bahwa bagaimana ridho Allah kepada hambanya itu tentu adalah Allah akan mencintai kepada kita, Allah senang kepada kita. Nah, bagaimana Allah cinta dan senang kepada kita? Tentunya dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian konteks ridho kepada hambanya, kepada Allah dari seorang hamba adalah menerima takdir Allah yang tidak menyenangkan dengan lapang dada dan berusaha memperbaiki kondisi supaya menjadi lebih baik, bukan pasrah tanpa usaha. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya di sini bahwa konteks ridho hamba kepada Allah, bagaimana kita dapat menerima dengan lapang dada, baik yang mudah atau yang sulit, sama pengaruhnya ke dalam hati kita. Maksudnya dalam kehidupan ini selalu ada dalam dua kondisi, ada yang sesuai dengan keinginan kita dan ada juga yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau sesuai dengan keinginan kita, tentu itu tidak menjadi masalah karena memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika takdir Allah tidak sesuai dengan keinginan kita. Sebagai halnya sekarang kita tidak ingin adanya musibah COVID-19 ini. Tetapi ini adalah takdir yang Allah berikan kepada kita. Atas izinnya lah bahwa virus corona itu merambah ke setiap negara sehingga semua disibukkan dalam mengatasi COVID ini. Nah, kita sebagai seorang muslim tentunya harus merasa bahwa inilah bagian dari kekuasaan dan kebesaran Allah menunjukkan kepada umat manusia seluruh dunia. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa ahsin ila jarika, yaitu berbuat baik kepada tetanggamu. Yang dimaksud di sini di dalam sarahnya adalah bertetangga itu hendaklah baik, baik itu perucapan ataupun itu perbuatan. Kemudian takun mukminan, pasti kamu menjadi orang yang mukmin. Mengapa demikian? Maksudnya yang paling sempurna imannya, kesempurnaan seseorang manakala dia baik terhadap tetangganya. Nah, di dalam kaitannya dengan tetangga ini, Jibril senantiasa berwasiat tentang tetangga, hati-hati terhadap tetangga. Kita ketahui ya Bu, bahwa tidak selamanya tetangga kita itu baik. Ada yang baik, ada yang kurang baik, karena memang itu karakter manusia berbeda-beda. Nah, bagaimana kalaupun ada tetangga kita, ada yang kurang baik, kita tetap harus baik. Mengapa? Karena supaya kita mencapai kepada kesempurnaan seorang mukmin. Nah, dalam pesan Rasul, hati-hati terhadap tetangga, karena tetangga inilah yang akan menentukan kita surgakah atau nerakakah. Ada sebuah keterangan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasul mengadukan bahwa tetangganya itu ahli ibadah tetapi senantiasa menyakiti tetangganya. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa dia adalah ahli neraka walaupun dia ahli ibadah. Mengapa demikian? Karena tetangga sangat menentukan surgakah nerakakah bagian kita. Dan sebaliknya, ada yang beramat atau bersikap terhadap tetangganya baik kalaupun ibadahnya mungkin tidak sebaik tadi yang suka menyakiti tetangga, tapi dia masuk ke dalam kategori ahli surga. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita berbuat baik terhadap tetangga. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa tetangga itu tidak selamanya baik. Nah, kalau kita menjadi orang yang baik, maka hendaklah kita baik kepada yang kurang baik. Bagaimana kepada orang yang baik? Kita harus lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bersikap terhadap tetangga yang akan menentukan surga nerakakah atau yang akan menentukan kesempurnaan iman seseorang.
Kemudian yang ketiga yang keempat ya, mohon maaf, wa ahibba linnas ma tuhibbu linafsika. Cintailah untuk sesama seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Minal khairi, dari berbuat baik. Takun musliman, niscaya kamu menjadi orang muslim. Ai kamilal Islam, maksudnya adalah sempurnanya Islam seseorang manakala dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dengan ada keterangan lain juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dalam kondisi sekarang ini, saudara-saudara kita dalam keadaan yang krisis dari segi ekonomi, krisis kesulitan-kesulitan yang sangat syarat dengan kekurangannya ekonominya atau penghasilannya. Kita tahu dengan adanya social distancing atau physical distancing, bahkan mungkin ada yang lockdown sehingga tidak bisa berusaha. Nah, kesempatan pada sekarang ini, mari kita sama-sama mencintai saudara kita yang memang membutuhkan, mencintai para relawan di garda terdepan, baik juga itu adalah para tenaga medis yang sudah berusaha untuk menangani daripada para pasien yang sudah suspek ataupun yang memang sudah positif. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama mencintai saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana dalam sebuah hadis juga dinyatakan, anna Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma akhbaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Hadis ini bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzalimi dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aib pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita memberikanlah pertolongan kepada saudara-saudara kita. Sekarang ini kesempatan untuk kita membantu saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Yang terakhir adalah wala tuktsiri dhohika fa inna kathrata dhohiki tumitu qalba. Jangan sering tertawa, karena sering tertawa itu mematikan hati. Tetapi maksudnya bukan tidak boleh ketawa sehingga kita barid saja ya Bu ya. Maksudnya di sini adalah ayatu sawiruhu maghmuran fi dhulumat. Maksudnya adalah menjadikan tenggelam dalam kegelapan jika kita banyak tertawa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.